Ini adalah Mercedes-Benz E200 Avantgarde Line. Sebagai varian termurah dari Mercedes-Benz E-Class di Indonesia, mobil ini dijual dengan harga Rp1.049.000.000 off the road. Dan yang menarik, di dalam price list Mercedes-Benz, mobil ini hanya berselisih tidak sampai Rp100 juta dengan Mercedes-Benz C-Class termahal, yaitu Mercedes-Benz T300 AMG Line. Lalu mana yang harus Anda pilih dan apa saja perbedaannya dengan Mercedes-Benz E-Class varian lainnya? Sebagai varian E-Class termurah, tentu saja ada perbedaan sedikit pada bagian eksterior dengan varian E-Class yang lebih mahal. Jika dibandingkan dengan Sport Style Avantgarde, untuk body kitnya ini sebenarnya masih menggunakan desain yang sama, hanya saja di bagian grill, di sini warnanya yang berbeda. Kemudian tentu saja perbedaan paling signifikan mulai dari bagian velgnya. Di sini punya desain berbeda, desain velg ini tetap 5-spoke tapi ada unsur monobloknya. Kemudian yang paling menarik, mobil ini masih menggunakan ukuran velg yang sama, yaitu diameternya sebesar 18 inci. Yang menarik berikutnya, Mercedes-Benz masih mempertahankan fitur power tailgate di varian termurah E-Class ini, sehingga pintu bagasi ini masih dioperasikan secara elektris, bahkan untuk menutupnya juga. Dengan kapasitas bagasi yang juga masih sama, dan karena mobil ini tidak dilengkapi dengan run flat tires, sehingga Mercedes-Benz masih membekali mobil ini dengan tire repair kit, dan tentunya sebagai standar masih ada keranjang untuk meletakkan atau mengorganisir barang belanjaan Anda atau bawaan Anda. Kabar baik soal tampilannya, karena Mercedes-Benz E-Class versi termurah ini tidak terlalu berbeda signifikan soal tampilan dengan Mercedes-Benz satu varian atau E-Class satu varian di atasnya di Sport Style Avantgarde. Tapi untuk masuk ke dalam kabin, Mercedes-Benz E-Class versi termurah ini belum dilengkapi dengan keyless entry, sehingga Anda masih harus memencet tombol di bagian remote-nya untuk masuk ke dalam kabinnya. Tentu saja ada beberapa fitur yang dikurangi di varian E-Class termurah ini, tapi tidak untuk menyalakan mesinnya karena masih dilengkapi dengan tombol engine start stop, dan tentunya masih ada easy access yang memudahkan untuk Anda masuk ke dalam kabin, dan dia akan otomatis menyesuaikan dengan posisi mengemudi terakhir Anda. Fitur yang dikurangi lagi ada dari segi sound systemnya. Mobil ini tidak dilengkapi dengan speaker Burmeister, tapi tidak mengurangi terlalu signifikan soal kualitas suaranya, dan masih cukup jernih, tapi memang tidak sebaik Burmeister. Kemudian beberapa hal lagi yang membedakan ada pada plafonnya. Jika di Sport Style Avantgarde varian di atasnya ini satu tingkat, itu menggunakan plafon berwarna hitam semua, sehingga memang di interior berwarna hitam semua. Tapi di sini di varian termurah ini menggunakan warna abu-abu dan mungkin akan lebih cepat kotor. Tapi ini juga masih kembali lagi ke masalah selera, karena ada beberapa orang yang suka dengan plafon berwarna lebih cerah agar suasana di dalam kabin mungkin terasa lebih luas dan terasa lebih tenang, tidak terlalu sporty. Kemudian untuk di bagian dashboardnya juga ini sebenarnya masih mirip dengan Sport Style Avantgarde, karena di sini masih menggunakan tekstur-tekstur seperti aluminium. Kemudian di bagian tengah sini juga menggunakan piano black. Di bagian lingkar kemudinya juga masih mirip dengan adanya dua buah pedal shift. Kemudian ada hal yang membuat saya senang di sini adalah soal knob dari lampunya. Karena Mercedes-Benz E-Class ini adalah generasi sebelum Mercedes-Benz terbaru seperti B-Class yang sebelumnya kami pernah review, kemudian ada juga Mercedes-Benz A-Class, sehingga knob lampu ini punya kualitas yang masih sangat baik dan terasa sangat-sangat kokoh, dan ini yang saya suka. Seharusnya Mercedes-Benz B-Class dan A-Class atau mungkin Mercedes-Benz generasi-generasi terbaru menggunakan knob seperti ini yang berkualitas sangat baik seperti ini. Dan tentunya karena Mercedes-Benz E-Class ini generasi sebelum lahirnya MBUX, sehingga mobil ini memang belum dilengkapi dengan fitur MBUX di bagian head unitnya. Tapi untuk tampilannya di bagian dashboard ini masih menggunakan layar yang sama besarnya. Tampilannya juga masih cukup menarik dengan ada pilihan tema sport, kemudian klasik dan progresif, dan Anda bisa ubah sesuai dengan kesukaan Anda. Kemudian hal baik lainnya di sini, walaupun E-Class termurah, ambient light-nya masih bisa dipilih dengan berbagai pilihan warna, sama persis dengan E-Class varian termahal. Dan ini mungkin bagi Anda yang suka dengan tampilan ambient light di Mercedes-Benz E-Class, di sini juga sama baiknya. Selain itu, karena E-Class adalah generasi sebelum Mercedes-Benz terbaru keluar, jadi semua slot USB di sini tidak menggunakan slot USB-C, masih
USB 3.0 atau USB konvensional seperti ini. Di bagian depan masih ada satu buah. Kemudian Anda juga masih bisa men-charge handphone Anda dengan fasilitas wireless charging. Di bagian tengah sini juga tersedia 2 buah slot USB, dan ini sangat menyenangkan untuk Anda yang mungkin handphonenya atau gadget Anda belum support USB-C, sehingga ini akan lebih mudah untuk Anda, tidak perlu menggunakan adaptor yang berpotensi bahkan untuk cepat rusak. Kemudian hal yang saya suka, Mercedes-Benz E-Class ini masih dilengkapi dengan pengoperasian infotainment menggunakan knop putar, dan ini memudahkan Anda mengoperasikannya ketika Anda sambil mengemudi. Masih juga tersedia touchpadnya di bagian tengah sini, ada touchpad juga di bagian kolom setir, tapi head unit ini tidak bisa dioperasikan dengan layar sentuh. Salah satu kelebihan Mercedes-Benz E-Class jika dibandingkan dengan Mercedes-Benz C-Class yaitu soal fleksibilitasnya di dua alam. Maksud saya adalah jika Anda ingin mengemudikan mobil ini, Anda masih bisa menikmatinya dengan sangat baik karena posisi mengemudinya masih sangat ideal. Dimensi mobil ini memang lebih besar dari C-Class, tapi masih bisa ditolerir dan masih lebih mudah jika dibandingkan dengan mengemudikan sebuah S-Class. Selain itu, Anda juga masih bisa menikmati mobil ini dengan akomodasi yang lebih luas untuk duduk di bagian belakang, dan tentunya karena mobil ini jika Anda menggunakan jasa supir, Anda juga bisa mengoperasikan jok bagian penumpang di bagian depan ini dari bagian supir, sehingga kalau Anda butuh ruang yang lebih luas, Anda bisa menginstruksikan supir Anda untuk memajukan jok bagian depannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, walaupun ini adalah Mercedes-Benz E-Class versi termurah, tapi memang E-Class bisa memberikan akomodasi yang sangat baik di bagian belakang untuk penumpangnya jika dibandingkan dengan Mercedes-Benz C-Class. Seperti yang Anda bisa lihat sendiri, di bagian ruang kaki saya ini tersedia ruang yang sangat banyak. Kemudian di bagian kepala juga ruangnya sangat akomodatif. Dan ini di depan Anda, posisi mengemudi ideal saya dengan tinggi 168 cm. Bahkan paha saya ditopang dengan baik dengan sandaran yang sudah cukup rebah, walaupun tidak bisa diatur kerebahannya, tapi ini sudah sangat baik. Untuk yang lainnya, ada beberapa perbedaan fitur dengan varian E-Class yang ada di atasnya. Pertama, mulai dari tentunya tidak ada panoramic sunroof di bagian atapnya, karena di varian menengah di Avantgarde Sportstyle juga tidak ada. Kemudian di bagian samping, kaca samping ini tidak tersedia tirai untuk versi termurah ini. Kemudian juga tidak ada ventilasi AC di bagian pilar B. Tentu saja juga tidak ada climate control untuk AC di bagian belakang, sehingga Anda tidak bisa mengubah hembusan maupun temperatur AC di kabin belakang. Tapi untuk fasilitas lainnya seperti 2 slot USB di sini masih tersedia, kemudian ada 1 slot 12 volt untuk meletakkan aksesoris untuk tambahan men-charge gadget Anda. Masih ada juga armrest di bagian tengah yang bisa Anda gunakan untuk menyempurnakan posisi duduk Anda, meletakkan tangan Anda agar lebih santai. Dan di bagian dalamnya juga masih ada tempat penyimpanan tertutup kecil saja, ada 2 buah cup holder. Selain itu semuanya masih sama nyamannya dengan E-Class, bahkan di varian menengah. Mercedes-Benz E200 Avantgarde Line terasa tidak terlalu jauh berbeda dengan 2 varian yang lebih mahal di atasnya. Memang karena mobil ini masih menggunakan sasis yang sama, tentunya setup suspensi yang sama, dan juga tentu saja Mercedes-Benz E-Class ini masih punya kompromi yang sangat baik antara kesenangan mengemudi dengan kenyamanannya. Bantingan suspensi mobil ini terasa empuk dengan kaki-kaki yang solid, tapi juga menggunakan sasis yang rigid, sehingga masih punya handling yang tergolong cukup baik. Walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan C300, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mobil ini tidak semenyenangkan C300 karena C300 punya dimensi yang lebih kecil, kemudian bantingan suspensi tentunya yang lebih rigid dari E-Class. Yang berbeda hanya di sektor mesin. Mobil ini dibekali dengan mesin yang sama unitnya, yaitu mesin 4 silinder 2000 cc dibantu turbo, tapi tenaganya hanya bisa mengeluarkan 197 horsepower dengan torsi 320 Nm. Konotasi hanya saat ini itu karena output mesin yang dimiliki oleh E-Class Avantgarde ini memang yang paling kecil jika dibandingkan dengan Mercedes-Benz E-Class.
yang lebih mahal dua varian di atasnya. Tapi justru mobil ini sekarang punya perbandingan yang sangat baik antara konsumsi bahan bakarnya dengan akselerasinya. Dalam pengujian kami di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa berjalan sejauh 10,4 km per liter. Dan di dalam tol atau di rute tol, mobil ini dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam bisa berjalan bahkan hingga 16,8 km per liter. Yang menarik adalah soal akselerasinya, karena sebelumnya Mercedes-Benz E300 yang digantikan oleh varian ini itu bisa berakselerasi 0 ke 100 km per jam dalam 8,1 detik. Tapi untuk mobil ini, varian termurah ini bisa menyentaskan dalam 7,6 detik. Ini satu hal yang baik mengingat Anda dengan output tenaga yang tidak terlalu besar seperti dua varian lebih mahal, tapi tetap punya performa yang bahkan akselerasinya bisa di bawah 8 detik saja. Beberapa catatan kami untuk varian tertinggi E-Class di Indonesia saat ini yaitu E350 AMG Line itu dibekali dengan mesin yang menggunakan teknologi EQ. Jadi tenaga mesin tersebut dibantu dengan tenaga elektris dari onboard unit 48 volt. Sedangkan untuk E200 ini masih menggunakan mesin konvensional tanpa bantuan EQ boost. Alangkah lebih baiknya lagi kalau saja mobil ini dibekali juga dengan teknologi EQ boost, sehingga akan punya mungkin konsumsi bahan bakar yang jauh lebih baik lagi dan tentunya performa yang meningkat juga. Ada salah satu fitur juga yang membedakan varian termurah ini dengan dua varian lebih mahal, yaitu soal lampu yang digunakan. Lampu yang digunakan oleh varian termurah ini yaitu menggunakan LED high performance, tidak multi beam LED seperti dua varian di atasnya yang punya intensitas cahaya mungkin lebih terang jika dibandingkan dengan yang ini. Tapi memang walaupun tidak seterang multi beam LED, tapi LED high performance di varian termurah ini masih tergolong cukup terang. Kemudian juga tentunya lampu utama mobil ini tidak dibekali dengan adaptif high beam assist dan lampunya juga tidak adaptif, tidak bisa bergerak ke kanan maupun ke kiri. Saya pribadi suka sekali bagaimana Mercedes-Benz masih tetap mempertahankan eksklusivitas, kemudian rasa nyaman dari varian termurah E-Class ini yang bahkan hampir mirip-mirip dengan dua varian di atasnya. Dan kalau saya pribadi dengan budget untuk membeli mobil ini, saya akan lebih memilih E-Class jika dibandingkan dengan C300 AMG Line. Yaitu tadi pertama karena mobil ini tentunya bisa memberikan akomodasi yang sangat baik, kemudian juga tetap punya performa yang baik. Dan kapan sih Anda butuh performa yang benar-benar kencang di perkotaan? Karena tentunya Anda akan menggunakan mobil ini lebih banyak di dalam perkotaan. Untuk mode berkendaranya seperti biasa, Mercedes-Benz E-Class untuk varian termurah ini juga masih dibekali dengan 5 mode berkendara. Yang pertama ada mode Eco yang kami gunakan untuk menguji bahan bakar selama di perkotaan maupun di rute tol. Kemudian ada mode Comfort seperti yang saya gunakan sekarang, dan ini adalah mode favorit saya. Ada mode Sport, bahkan ada mode Sport Plus lagi untuk memaksimalkan performa dari mesin dan mobil ini. Ada juga mode individual. Jadi memang tidak ada yang dikurangi soal rasa mengemudinya, kemudian performanya, hanya mungkin beberapa fiturnya saja. Lagi-lagi Anda harus menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jika Anda membutuhkan mobil yang punya bantingan suspensi lebih nyaman dengan akomodasi yang lebih luas, E200 Avantgarde Line menjadi pilihan yang lebih bijaksana jika dibandingkan dengan C300 AMG Line. Tapi tentu saja tidak dengan performa sebaik C300 AMG Line karena mobil ini memang punya output tenaga yang lebih kecil. Kemudian, dengan konsekuensi juga, E-Class varian termurah ini tidak punya fitur selengkap E-Class dengan varian yang lebih mahal. Sekian hasil pengetesan kami terhadap Mercedes-Benz E200 Avantgarde Line terbaru ini. Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa klik like jika Anda suka dengan video ini. Pastikan Anda subscribe ke channel YouTube Cinta Mobil TV dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.cintamobil.com. Di sana Anda bisa menemukan berbagai pilihan mobil baru maupun bekas, membaca review mobil terbaru, berita hingga tips dan trik seputar mobil. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.